Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 130 sampai dengan 132. Akan tetapi, aku mulai menjadi sedikit sembrono. Aku tidak memberi perhatian kepada ilham-ilham batinia dan berusaha mengalihkan perhatianku. Tetapi, meskipun ada kegaduhan dan gangguan, aku tetap dapat melihat apa yang sedang terjadi dalam jiwaku. Bicara Allah sungguh jelas, dan tidak ada suatu pun yang dapat membungkamnya. Aku mulai menghindari perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan di dalam jiwaku, sebab aku tidak mau jatuh menjadi mangsa hayalan-hayalan. Tetapi dalam arti tertentu, Tuhan terus memburu aku dengan anugerah-anugerahnya, dan sungguh aku mengalami siksaan dan sukacita secara bergantian. Aku tidak menyebut di sini aneka penglihatan dan rahmat yang diberikan Allah kepadaku selama waktu ini, sebab aku telah menuliskannya di tempat lain. Tetapi di sini aku hanya mengatakan bahwa aneka penderitaan telah mencapai puncaknya, dan aku memutuskan untuk mengakhiri keraguan-raguan sebelum kaul kekalku. Sepanjang masa probasiku, aku memohon terang bagi imam yang harus mendengarkan aku, membuka jiwaku sampai sedalam-dalamnya. Aku minta kepada Allah agar Ia sendiri menolongku dan memberiku rahmat untuk bisa mengungkapkan bahkan hal-hal yang paling rahasia yang ada antara aku dan Allah. Juga aku minta agar aku mampu menjadi sedemikian terbuka, sehingga apapun yang akan diputuskan oleh imam akan aku terima sebagai sesuatu yang datang dari Yesus sendiri. Tidak peduli keputusan macam apa yang akan Ia sampaikan kepadaku. Yang aku inginkan hanyalah kebenaran dan jawaban yang pasti atas beberapa pertanyaan. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya ke dalam tangan Allah, dan yang dirindukan jiwaku hanyalah kebenaran. Aku tidak dapat terus hidup dalam keraguan-raguan lebih lama lagi, meskipun dalam lubuk jiwaku aku sedemikian yakin bahwa hal-hal ini datang dari Allah, dan aku siap menyerahkan hidupku untuk ini. Tetapi aku mau menempatkan pendapat Bapak pengakuan di atas semuanya. Aku menyiapkan hatiku untuk melaksanakan apapun yang Ia pikirkan paling baik, dan untuk bertindak sesuai dengan nasihat yang akan Ia berikan kepadaku. Aku memandang ke depan, ke saat yang akan menentukan kelangsungan kegiatanku selama sisa hidupku. Aku tahu bahwa segala sesuatu akan tergantung pada saat ini. Tidak begitu menjadi masalah apakah yang akan Ia katakan kepadaku selaras dengan ilham-ilham yang kuterima atau sama sekali lain. Ini tidak lagi menjadi masalah bagiku. Aku ingin tahu kebenarannya, dan aku ingin mengikutinya. Yesus, Engkau dapat menolong aku. Sejak saat ini, aku telah memulai sesuatu yang baru. Aku menyembunyikan segala rahmat di dalam jiwaku dan menantikan siapapun juga yang akan diutus Tuhan kepadaku. Tanpa keraguan-raguan dalam hati, aku minta kepada Tuhan sendiri agar berkenan menolongku selama saat-saat ini, dan tiba-tiba suatu keberanian menyusup ke dalam jiwaku. Aku harus menyebutkan juga bahwa ada beberapa bapak pengakuan yang tampaknya menjadi bapak pengakuan rohani yang sejati, tetapi hanya selama segala berjalan dengan baik. Ketika jiwa membutuhkan bantuan yang lebih besar, mereka menjadi bingung. Entah tidak dapat, entah tidak mau memahami jiwa itu. Mereka berusaha menghindari orang itu secepat mungkin.
Tetapi kalau jiwa itu rendah hati, ia akan selalu memetik manfaat walaupun sedikit. Kadang-kadang Allah sendiri akan memancarkan seberkas sinar ke dalam lubuk jiwa itu oleh karena kerendahan hati dan imannya. Kadang-kadang Bapak pengakuan akan mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia maksudkan, bahkan tanpa menyadarinya. Oh, biarlah jiwa itu percaya bahwa kata-kata seperti itu adalah kata-kata Tuhan sendiri. Memang, kita harus percaya bahwa setiap kata yang diucapkan di kamar pengakuan adalah kata-kata Allah. Yang aku maksudkan di sini adalah sesuatu yang datang langsung dari Allah. Dan jiwa itu merasa bahwa imam itu bukanlah Tuhan atas dirinya, yang sedang mengatakan hal-hal yang tidak ingin ia katakan. Beginilah Allah mengganjar iman. Seringkali aku sendiri mengalami hal-hal seperti ini. Salah seorang imam yang sangat terpelajar dan sangat dihormati, yang kepadanya aku kadang-kadang pergi mengaku dosa, selalu bersikap keras dan menentang masalah-masalah yang aku ungkapkan kepadanya. Tetapi pada suatu kesempatan ia menjawab kepadaku, "Ingatlah suster, bahwa kalau Allah meminta hal ini dari suster, suster hendaknya tidak melawan dia. Kadang-kadang Allah ingin dipuji justru dengan cara ini. Tenanglah, apa yang sudah dimulai oleh Allah akan ia selesaikan. Tetapi saya ingin menegaskan hal ini kepada suster, kesetiaan kepada Allah dan kerendahan hati. Sekali lagi, kerendahan hati. Ingatlah baik-baik akan apa yang telah kukatakan kepada suster hari ini." Hatiku sangat senang dan aku berpikir bahwa barangkali imam ini telah memahami aku. Tetapi situasinya berubah sama sekali, sehingga aku tidak pernah lagi pergi mengaku dosa kepadanya. Yesus, Engkau andalanku.